Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna binikmatihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, selamat datang para mahasiswa semester 7 ya di mata kuliah KS Biotek. Nah, nanti di mata kuliah ini kita akan bareng-bareng belajar berkaitan dengan hal-hal yang penting, yang utama, yang isu yang mengemuka di bidang bioteknologi, terutama bioteknologi pertanian. Seperti namanya, kalau kalian lihat di situ Kapita Selecta, kapita itu kalau pernah dengar ada pendapatan per kapita, berarti kan pendapatan per kepala atau kaput kalau pada serangga ya, kaput, toraks, abdomen. Nah, kaput itu atau ini kan artinya juga kepala. Jadi kaput, kapita itu artinya kepala. Nah, kepala ini adalah representasi dari bagian tubuh organisme yang paling penting. Oleh karena itu kalau kita belajar Kapita Selecta, ya berarti kita akan mengambil isu-isu yang penting dari uh, bidang tertentu. Nah, nanti kita akan lebih banyak untuk review jurnal. Seharusnya sih kalau di perkuliahan yang normal ini saya akan memberikan atau saya akan membagi kalian menjadi berkelompok-kelompok dan masing-masing kelompok nanti akan membahas satu topik ya berkaitan dengan isu tertentu. Tapi nanti kita lihat bagaimana memungkinkan atau tidak. Untuk sementara saya isi dulu dengan kuliah. Nah, di kuliah pertama ini kita akan coba membedah atau membahas atau membaca lah ya kalau ini satu jurnal singkat ya yang diterbitkan di tahun 2012 ya. Jadi sudah agak lama, ini sebenarnya sudah berapa ya? 8 tahun yang lalu ya. Ya, di jurnal Frontier in Plant Science. Nah, judulnya adalah Grand Challenge in Plant Biotechnology atau tantangan-tantangan terbesar dalam bioteknologi tanaman. Nah, nanti gini kita akan coba untuk membuka ke depan sebenarnya apa sih yang bioteknologi bisa tawarkan di bidang pertanian, terutama di sektor bioteknologi tanaman atau tumbuhan ini untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Nah, sebenarnya mata kuliah ini juga mata kuliah lanjutan ya, artinya yang ngambil di sini adalah orang-orang yang fokus ke bidang biologi pertanian gitu ya, karena kalau kita lihat kan, kalau menurut saya pertanian bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ke arah rekayasa lingkungannya, ya, suhu, pupuk, kelembaban, pH, hama penyakit, itu adalah faktor di luar tanaman. Faktor yang satunya adalah faktor internal tanaman itu sendiri, yaitu faktor genetik. Nah, di plant biotechnology atau yang mata kuliah ini sebenarnya akan lebih masuk ke topik yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa meningkatkan keunggulan, kualitas, nilai manfaat dari suatu tanaman secara genetik. Ya, jadi dari internal tanaman itu sendiri. Oke, mari kita lihat. Ini jurnal ditulis oleh Jane Consman dari Afrika Utara. Ya, wah, luar biasa ini. Oke, nah di awal pendahuluan sudah diterangkan di sini langsung bahwa uh, apa tantangan-tantangan ini langsung disebutkan. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya di lingkungan yang tidak mendukung. Jadi misalnya kita menanam padi di daerah yang kering, berarti kita harus menyiapkan padi yang tahan terhadap kekeringan, atau menanam tanaman apa misalnya karet gitu ya. Karet itu tanaman tropis, tapi bagaimana caranya bisa ditanam di tanah-tanah yang atau di lingkungan yang subtropis misalnya, atau yang lain sebagainya. Jadi atau yang misalnya seiring dengan berjalannya waktu maka air tanah menjadi lebih salin ya kan, kandungan elektrolitnya lebih tinggi, yaitu biasanya tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kita bisa
bagaimana merekayasa tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi atau kualitas air yang semacam itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah manajemen toleran herbisida. Jadi ini untuk meningkatkan kualitas tanaman yang nantinya dia toleran terhadap semprotan herbisida. Ya kita sudah pernah dengar ada yang namanya herbicide toleran kapas gitu ya. Jadi kapas yang toleran terhadap herbisida. Artinya kalau kapas itu ditanam, maka ketika tumbuh gulma di sekitarnya kita semprot secara apa maksudnya tidak terseleksi begitu ya. Maka kapas ini akan tahan terhadap semprotan herbisida sedangkan gulmanya itu akan mati. Nah, ini berkaitan dengan hal yang kedua sehingga kita tidak perlu lagi ibaratnya kalau misalnya tidak tahan herbisida kan harus memilih menyeleksi berhati-hati agar tidak terkena tanaman. Ini kalau manusia yang mengerjakan kan biasanya errornya banyak sehingga memungkinkan menurunkan produktivitas tanaman tersebut. Yang ketiga adalah manajemen dari resistensi terhadap hama ya. Jadi kalau ada ulat, belalang, ya, keong dan sebagainya, maka di bioteknologi ini kita dituntut untuk bisa menghadirkan tanaman-tanaman yang tahan terhadap serangan-serangan hama tanpa harus menambahkan pestisida sintetik gitu kan dalam rangka tadi mengurangi penggunaan pestisida-pestisida sintetik yang berlebihan yang pada akhirnya mengganggu atau mencemari lingkungan. Kemudian yang keempat, bagaimana tentang manajemen resistensi terhadap penyakit. Nah, ini misalnya kayak jamur, bakteri, virus gitu ya. Kalau di Dieng itu masih saat ini masih belum bisa ditemukan obatnya adalah kalau tanaman kentang sudah terserang virus. Nah, itu sudah ada obatnya. Ya di mana-mana sebenarnya kalau sudah terserang virus ya tinggal meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kayak sekarang ini pandemi kan vaksinnya juga belum jelas gitu kan. Satu-satunya cara adalah meningkatkan sistem imun dalam tubuh sehingga bertahan terhadap serangan virus. Ini juga hanya virus, ada bakteri, ada jamur dan lain sebagainya. Kita akan bahas juga ini. Bagaimana caranya meningkatkan tanaman yang resisten terhadap berbagai macam penyakit. Harapannya apa? Harapannya adalah produktivitas tanaman tersebut meningkat. Selanjutnya adalah peningkatan teknologi rekayasa genetika untuk meningkatkan persepsi publik. Nah, seperti kalian ketahui, produk-produk rekayasa genetika itu sering ditolak oleh masyarakat karena berbagai macam hal ya kan, misalnya menimbulkan alergi lah katanya atau yang lain. Misalnya, oh ini konspirasi dalam rangka untuk memonopoli produk tertentu karena yang punya teknologi adalah segolongan orang tertentu ya kan atau mungkin eh, mencemari lingkungan ya dan sebagainya. Nah, itu nanti kita coba bahas bagaimana seharusnya. Ini juga tantangan yang harus dijawab oleh para bioteknologis ya, terutama plant biotechnologist. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan indeks panen. Jadi, kalau indeks panen itu berkaitan dengan eh, perbandingan antara biomasa yang muncul dengan hasil panen yang kita ambil, dengan biomasa yang kita ambil. Jadi kalau misalnya kita nanam padi, seberapa besar gabah atau gabah ya, gabah yang kita panen, yang gabah isi yang kita panen dengan berangkasan atau jeraminya. Semakin mendekati satu gitu atau semakin ini, maka berarti produktivitasnya semakin bagus. Artinya kalau mana gabah per berangkasannya gitu, kalau gabahnya sedikit, berangkasannya besar gitu kan, berarti kan sebagian besar hasil fotosintesis yang dilakukan oleh padi tersebut habis untuk pertumbuhan vegetatif. Sedangkan untuk yang deposisi karbohidrat menjadi beras atau gabahnya itu sedikit. Nah, kita bagaimana caranya supaya padi itu sudah pendek saja morfologinya, berangkasannya ya, batang jeraminya itu. Usianya juga pendek saja, tapi lebih banyak digunakan untuk disimpan di dalam beras. Karena ini yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin bertambah atau populasi manusia yang semakin tinggi. Selanjutnya yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan uh, siklus nutrien ya dalam
ekosistem pertanian. Nah, ini siklus nutrien ini lebih condong ke arah pertanian berkelanjutan. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir input ke dalam sistem pertanian berupa pupuk, pestisida dan kawan-kawan. Nah, dengan cara meminimalisir juga yang keluar dari sistem tersebut. Misalnya kita ambil gabahnya, ya sudah gabahnya saja, jerami dan sebagainya kita tinggalkan di situ, ya, dan itu digunakan untuk menjadi pupuk di sana, sehingga tidak banyak unsur hara yang keluar dari sistem atau ekosistem pertanian tersebut. Oke, ini sudah saya tandain, sedangkan yang di kalian belum ditandain, nanti silahkan dibaca sendiri, ya. Nah, kita mulai dari awal adalah berkaitan dengan pertanian. Pertanian ini kalau dia menyebutkan, Bapak yang nulis ini, Pak siapa? Pak Jen ini, itu sudah 10.000 tahun yang lalu melakukan domestifikasi berkaitan dengan hewan dan tanaman yang ada. Nah, karena manusia sudah mulai menetap, dia tidak lagi gathering dan hunting ini ya, mengumpulkan bahan-bahan makanan dari hutan gitu kan, ada buah dikumpulkan, ada umbi dikumpulkan ya, ada biji-bijian dikumpulkan atau hunting berkaitan dengan berburu. Jadi kalau mau makan ya sudah ke hutan buru dapat kita bawa pulang. Ini gathering dan hunting. Nah, ini ditinggalkan karena mereka wis lah kita sudah menetap saja ya menjadi makhluk yang sivil gitu kan yang beradab. Nah, untuk memenuhi karena mereka harus menetap, maka mereka harus mendomestifikasi. Yang didomestifikasi adalah hewan dan tanaman ya, hewan dan tanaman. Dan produk-produk pertanian yang sekarang ini juga hasil domestifikasi ribuan tahun dari tetua-tetua kita atau leluhur-leluhur kita, sehingga kita mendapatkan produk yang seperti kita nikmati saat ini, ya kan? Seperti itu. Uh, Nah, sejak saat itu, sejak mereka menetap, tidak lagi berburu, tidak lagi mengumpulkan atau meramu tadi, maka perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan berkaitan dengan pertanian itu secara kontinu itu berkembang, ya, atau lanjut atau meningkat, ya. Tidak hanya pada sekedar teknologi budidaya, ya kan, tapi juga pada berkaitan dengan penggunaan materi-materi genetik yang meningkatkan produktivitas tanaman tersebut. Jadi kalau misalnya ada tanaman, petani saat itu leluhur-leluhur kita tidak hanya bagaimana cara agar tanaman ini tumbuh dengan baik dengan cara menjaga lingkungan yang ada. Bagaimana irigasinya, pemupukannya, pengolahan lahannya, penjagaannya terhadap hama dan penyakit. Tapi mereka juga menyeleksi, yaitu berkaitan dengan, wah ini ada yang seiring berkembangnya waktu, oh dapatkan biji yang lebih baik, maka disimpan, kemudian ditanam kembali di musim berikutnya, ada biji yang lebih baik lagi, disimpan lagi, ditanam lagi seluruhnya, sampai akhirnya terseleksi secara terus-menerus dan didapatkan tanaman yang jauh lebih baik dibandingkan ketika pertama kali tanaman itu ditanam. Artinya tidak hanya bagian budidaya ya, tapi juga materi genetik, penggunaan materi genetik yang sesuai yang digunakan untuk memenuhi. Ini semuanya untuk apa? Untuk meningkatkan eh, apa? Untuk menjaga agar populasi itu tetap bisa tumbuh. Populasi siapa ya? Populasi manusia yang menggunakan ya. Jadi mereka berpikir, jadi kalau semakin tambah manusianya ya harusnya panennya semakin besar. Bagaimana caranya? Satu, teknologi budidayanya diperbaiki. Yang kedua adalah penggunaan materi genetik untuk breeding atau untuk persilangan dalam rangka meningkatkan produktivitas. Nah, cuma maksudnya produktivitas panen itu, secara linear peningkatannya itu tidak cukup, memuaskan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang saat ini. Jadi kalau kita menggunakan teknik budidaya ya kan dan seleksi-seleksi tadi secara tradisional, itu tidak lagi mencukupi kebutuhan manusia yang sudah berapa nih, sudah 7 atau 8 miliar ini ya di muka bumi. Kalau akan terus seperti ini, maka yang terjadi adalah kelaparan. Nah, karena itu, maka kita harus berpikir gitu kan, selain tadi eh,
ya, tidak bisa as not only ya. Tidak hanya pada ketersediaan lahan untuk setiap orang yang semakin turun. Ya kalau manusianya semakin banyak maka jalan juga semakin lebar, rumah semakin banyak ya kan. Apalagi ya kan air juga penggunaannya semakin banyak. Nah, itu juga berkonsekuensi terhadap penggunaan lahan untuk pertanian. Nah, kalau lahannya dipakai untuk jalan, ya berarti lahan untuk pertanian semakin sempit. Nah, bagaimana bisa memenuhi manusia semakin banyak, lahan semakin sempit, air dipakai untuk yang lainnya, tapi panen juga harus terus meningkat. Nah, ini yang menjadi tantangan kita sebagai seorang yang mempelajari bioteknologi. Ya, nah yang kedua adalah tadi panen lahan yang sempit tadi, yang kedua adalah di saat ini itu masyarakat sudah mementingkan, sudah mulai aware, mulai peduli tentang penggunaan bahan-bahan yang renewable ya atau produk-produk yang renewable ini, produk-produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang bisa di daur ulang ya, dan itu diturunkan dari produk-produk pertanian ya. Contohnya kalau kita pernah mendengar ada plastik biodegradable itu kan ya. Itu kan plastik biasanya dibuat dari bahan bakar fosil. Nah, tapi kalau plastik biodegradable mungkin bisa dibuat dari polimer-polimer apa misalnya jagung gitu kan ya, atau mungkin serat-serat selulosa yang lain dan lain sebagainya. Eee, nah artinya apa? Artinya kalau misalnya menggunakan, polimer-polimer jagung tadi, ada jagung yang dipakai untuk membuat plastik, dalam rangka agar kita tidak membuat plastik dengan menggunakan bahan baku dari minyak bumi. Karena kalau plastik dari minyak bumi kan terurainya sulit sekali, tapi kalau menggunakan polimer tadi yang organik, maka plastiknya akan mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan. Nah, kalau misalnya jagungnya dipakai membuat plastik, maka jagung yang biasa dimakan oleh manusia atau oleh sapi untuk buat konsentrat itu harus dapat dari mana? Satu-satunya solusi adalah dengan cara meningkatkan produktivitas jagung. Kan begitu. Ya. Nah, atau yang lainnya misalnya berkaitan dengan energi ya kan. Jagung tadi kecil yang dikonsumsi oleh ternak, oleh manusia, itu jagung juga kadang dibuat untuk menjadi bioetanol. Nah, bioetanol kan digunakan untuk energi ya, untuk bahan bakar. Nah, kalau semakin banyak jagung yang untuk bahan bakar, yang untuk mencukupi kebutuhan ternak atau manusia siapa? Nah, artinya kita harus meningkatkan produktivitas jagung tersebut, ya kan? Agar kecukupan untuk konsumsi ini dipenuhi dan kecukupan untuk menghasilkan bahan-bahan dalam rangka menjaga bumi ini tidak berbahaya, tadi menggunakan bahan-bahan yang organik sehingga mudah terdegradasi, itu juga tercukupi. Ya. Nah, ini besar sekali ya, artinya ke depan kita akan menghadapi suatu tantangan yang luar biasa ya. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah tadi bagaimana caranya agar bioteknologi tanaman ini bisa meningkatkan produktivitas dari tanaman pertanian dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan tadi, ya, ya. Tapi ini jadi meningkatkan produktivitas pertanian pada skala yang besar gitu kan, yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Tapi tidak tapi juga tidak mengurangi kualitas dari penggunaan tradisional dari produk pertanian tersebut. Ya tadi yang saya bilang, jadi kita harus meningkatkan untuk apa, pangan, tapi juga harus meningkatkan produksi untuk membuat produk-produk yang lain. Itu luar biasa bagaimana kalau gitu misalnya kita panen jagung sehektar berapa kintal, itu 2 kintal, maka harus ditingkatkan menjadi berapa kintal dengan area lahan yang lebih sempit, dengan air yang mungkin sudah mulai tercemar. Nah, maka bagaimana caranya? Ya salah satunya nanti kita bahas berkaitan dengan bioteknologi, ya. Nah, oleh karena itu, berbagai macam, cara tadi ya, ada biomaterial di sini ya kan, untuk pembuatan bahan baku industri ya kan, atau untuk energi, untuk penggunaan yang berbagai macam itu, hanya dapat dicapai jika kita bisa
mengenable atau teknologi itu dibuat bisa untuk, memungkinkannya, peningkatan, plant breeding ini pada kecepatan yang sangat jadi kita tidak bisa lagi memuliakan tanaman atau menyilangkan tanaman secara konvensional kalau memang kebutuhannya sangat besar. Kita butuh, sesuatu yang cepat ya. Jadi kalau misalnya saya butuh, mmm, apa misalnya tadi jagung yang sekian ton dikali lipatkan 2 kali lipatkan produksinya menjadi 10 kali lipatnya gitu, menjadi 20 ton gitu kan, dalam areal yang lebih sempit. Maka kalau misalnya kita silang-silangkan, kultivar atau varietas jagung yang ada itu akan sangat lama dan tidak mungkin untuk memenuhi tuntutan kebutuhan saat ini. Maka salah satu caranya adalah dengan tadi bioteknologi. Bagaimana caranya nanti kita bahas atau kalian bisa baca sendiri kalau misalnya tertarik berkaitan dengan hal ini. Oleh karena itu, maka ini ya, di akhir itu sebenarnya ini membutuhkan interdisciplinary effort. Artinya gini, usahanya itu adalah usaha yang kolaborasi antara berbagai macam bidang keilmuan. Kalau kalian di pertanian, maka kalian harus bekerja dengan orang yang paham dengan plant biotechnology tadi. Ya misalnya ya, jadi dia paham seluk-beluk bagaimana metabolisme di tanaman yang kalian apa maksudnya yang orang plant biotechnology ini, sedangkan kalian paham berkaitan dengan bagaimana sih respon-respon tanaman terhadap lingkungan ya kan, kebutuhan dan sebagainya berkaitan dengan budidaya yang sesuai. Ya, ini digabungkan. Kalau dua hal ini digabungkan ya, ditambah lagi mungkin nanti dengan ahli-ahli yang lain, biokimia misalnya ya kan, atau mungkin teknologi pangan gitu kan, itu akan lebih cepat dibandingkan kerja sendiri. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini di paragraf ini mementingkan bagaimana caranya kita agar mau berkolaborasi dengan ilmuwan yang lain. Jadi tidak usah kita harus memiliki semua kompetensi atau harus mampu semuanya gitu. Tapi sebaiknya kalau ada bidang kajian tertentu yang kita sukai, kita bisa dalami di situ dan ahli. Maka kita tinggal nanti menyumbangkan, berkolaborasi dengan ahli-ahli yang lain. Maka itu lebih baik dibandingkan hanya menguasai semuanya, cuma hanya permukaan-permukaan saja. Ya, ya. Misalnya dalam hal bioteknologi tadi, kontribusi pertama yang pernah diberikan oleh bioteknologi tanaman adalah meningkatkan produktivitas pangan ya, yang tahan terhadap berbagai macam herbisida. Ini kalian harusnya sudah pernah baca bagaimana tanaman itu tahan terhadap herbisida ya. Misalnya yang kalau kalian pernah mendengar yang Roundup Ready soybean gitu ya. Jadi tanaman soybean yang kedelai tapi yang tahan terhadap Roundup. Itu karena ada gen tertentu yang dimasukkan ke dalam soybean, dia menghasilkan protein tertentu yang morfolog atau homologinya sama dengan protein dia yang diambil dari bakteri gitu ya. Nah, yang ternyata ketika disemprot oleh Roundup itu dia mampu bertahan. Sedangkan tanaman-tanaman liar atau gulma-gulma yang tidak memiliki gen ini itu mati. Nah, ini penting ya, karena kenapa 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 penting? Karena secara ekologi dia eh, penting gitu kan, dalam rangka tadi untuk mengurangi penggunaan pestisida atau agar produktivitas tanamannya tidak turun. Dan secara ekonomi juga penting dalam rangka untuk menghemat resource ya atau sumber daya yang diperlukan untuk kebutuhan tersebut. Nah, cuma yang jadi masalah adalah tantangannya ke depannya kita harus terus mencari karena seiring dengan berkembangnya waktu, maka apa?
apa ini, apa maksudnya, eee, kalau misalnya kita pakai Roundup tadi ya yang glufosinat itu ya, kan dia hanya satu bahan aktif saja yang menghalangi proses pembentukan asam amino fenilalanin ya kan. Coba dibaca berkaitan dengan, tanaman yang tahan terhadap herbisida. Nah, itu hanya satu enzim saja gitu. Nah, bagaimana nanti kalau tentu kita tahu kalau penggunaan secara terus-menerus, maka akan menyebabkan resistensi. Kita minum antibiotik, maka lama-kelamaan tubuh akan terus menagih pada dosis yang lebih tinggi. Kita konsumsi narkoba, maka dosisnya juga harus terus bertambah dalam rangka memberikan efek yang sama. Begitupun juga pada tanaman. Tanaman kalau disemprot dengan herbisida yang sama, dengan konsentrasi yang sama, maka lama-lama dia akan resisten. Ketika resisten seperti ini, pada titik tertentu maka pestisida tersebut menjadi tidak efektif. Maka kita perlu untuk mencari jenis-jenis herbisida yang lain yang memungkinkan untuk membunuh si gulma tadi, ya, sehingga kita bisa mendapatkan, apa apa maksudnya resistensinya itu belum belum ada gitu ya. Misalnya dikasih A itu sudah resisten, ya sekarang kita coba pakai B gitu kan. Maka kalau baru kan dia akan mati. Nanti seiring berkembangnya waktu dia akan resisten lagi. Maka kita cari lagi kandidat, herbisida yang lain, begitu seterusnya. Nah, dengan begitu ya kita harus terus menciptakan tanaman-tanaman kalau itu transgenik, ya yang senada atau yang sejalan dengan pestisida yang dipakai atau efektif pada saat tertentu tersebut. Ya, artinya kita, eee, harus terus, mencari tadi ya, kandidat-kandidat baru atau new plant unique biochemical pathway tadi ya, eee, pe dan juga apa ini, discovery new resistant mechanism. Jadi, kalau kita pakai bahan ini itu yang dihambat di sebelah mana dari tanaman sehingga tanaman itu mati tadi kayak kalau Roundup itu kan misalnya kayak menghambat fenilalanin kalau nggak salah ya, coba dicek lagi. Nah, ini kita harus cari, itu kan jalur pathway-nya kan panjang. Zat ini jadi ini dengan enzim ini, jangan enzim ini jadi ya begitu seterusnya. Nah, kita harus satu-satu mencari tahu, bahan-bahan yang bisa menghambat atau membunuh gulma ya. Di jalur pathway yang mana, di tahap pathway yang mana, di tahap, biosintesis metabolisme yang mana. Itu terus dicari sehingga kalau sekarang, wah sekarang sudah ada tanaman kedelai yang tahan terhadap Roundup ya, sudah nggak ada waktunya lagi kita atau sudah nggak berguna lagi kalau kita mencari, atau menciptakan tanaman kedelai yang tahan terhadap herbisida. Itu salah. Kenapa? Karena pada satu saat, titik tertentu nanti tanaman gulma itu akan resisten terhadap, eee, bahan aktif yang digunakan sekarang. Saat itu harus diganti. Nah, kalau diganti kita harus sudah siap dengan bahan aktif dan kita sudah paham pathway-nya, ya kan, sehingga ini akan membunuh di tempat yang mana dan kita bisa menciptakan, misalnya tadi kalau contohnya adalah, kedelai, ya kedelai yang tahan herbisida dengan bahan aktif yang, berbeda tadi ya. Oke. Nah, ini juga, similar challenge resides within in the second thread that commercial experiment so far. Jadi contoh yang lain adalah, misalnya penggunaan tanaman yang resisten terhadap pest atau hama, ya kan, ini berkaitan dengan mungkin ulat, ya kan, kumbang dan kawan-kawan. Nah, ini contohnya kalau yang sudah pernah ada itu adalah mengekspresikan, Eee, toksin yang berasal dari bakteri untuk membunuh serangga-serangga tertentu, ya. Misalnya kalau yang pernah ada itu adalah dari Bacillus thuringiensis, ini adalah bakteri yang menghasilkan toksin. Maka gen yang menyandikan, eee, toksin tersebut kita isolasi dan kita tempelkan di tanaman, maka tanaman akan menghasilkan toksin.
yang ketika dimakan oleh serangga, maka serangga tersebut akan mati. Jadi harusnya serangga itu umumnya mati karena misalnya mengkonsumsi atau terinfeksi oleh Bacillus thuringiensis ini. Tapi karena racun yang dihasilkan oleh si Bacillus thuringiensis ini, atau kita sebutnya sebagai Bt toxin, Bacillus thuringiensis, Bt toxin, toksin artinya racun, itu diekspresikan pada tanaman, maka serangga yang mengkonsumsi tanaman kita akan mati. Nah, dengan begitu maka kita akan mengurangi penggunaan pestisida, ya, sehingga tidak mencemari lingkungan, ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya mengubah struktur ekologi di lingkungan tertentu, yo yo nah ini perlu kita perdebatkan nanti di akhir. Nah, silakan berdiskusi. Ya, misalnya kalau misalnya dengan menggunakan pestisida apa itu spesifik hama tertentu, mungkin iya, ya, tapi juga mungkin tidak, ya kan. Serangga-serangga yang menguntungkan juga mungkin akan mati, ya kan. Dan Bacillus thuringiensis juga dia spesifik pada organisme Lepidoptera, itu kan bangsanya kupu-kupu, ya. Kupu-kupu itu kan sebenarnya hama, ya. Memang wajahnya cantik ya kupu-kupu itu ya. Jadi terbang ke sana sini lemah gemulai, ya kan, indah itu kan, menari-nari. Padahal dia adalah aslinya ulat itu kan, dan akan melahirkan ulat lagi gitu. Nah ini apa ibaratnya, jadi kadang kita kalau melihat kupu-kupu itu tidak tega untuk menginikannya, karena kan memang kadang dia juga sebagai serangga penyerbuk ya, cuma di balik itu dia menyimpan potensi untuk membahayakan Eee, apa, tanaman-tanaman kita. Nah, nanti ke depannya, maka harus ditemukan juga seperti herbisida tadi. Jadi bagaimana kita bisa menemukan berbagai macam peptida ya, atau protein atau komponen lain dari metabolit sekunder itu yang bisa kita pakai untuk membunuh serangga. Dengan cara tadi membuat tanaman transgenik menyisipkan pada tanaman, kemudian dia terekspresi. Nah, ketika dikonsumsi oleh serangga, maka serangganya akan mati. Dengan begitu kita tidak akan menyemprotkan pestisida secara berlebihan. Kalau kalian lihat di Dieng, kalau pernah jalan-jalan ke Dieng, itu petani itu kalau budidaya itu sepengetahuan saya itu sudah menggunakan pupuk kandang, katanya lebih bagus, lebih pertumbuhannya lebih baik dan sebagainya, dan pupuk kimia itu sangat sangat jarang digunakan setahu saya ya. Cuma kalau sudah masalah berkaitan dengan penyakit, bakteri ya, fusarium ya dan lain sebagainya ya, wah itu setiap 2 hari sekali disemprot pestisidanya. Nah, bagaimana hal ini tidak mencemari lingkungan ya, mencemari air-air yang di Dieng itu yang akhirnya nanti dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di sebelah bawah Dieng itu, ya kan. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara membuat tanaman yang resisten terhadap jamur atau terhadap serangga tadi ya. Nah, itu misalnya apa, potato atau kentang yang mengekspresikan apa misalnya kitinase gitu ya, yang mendegradasi kitin yang merupakan adalah dinding penyusun jamur gitu kan. Sehingga tidak jamuran lagi atau bakteri yang lain misalnya apa ya, yang bisa membunuh bakteri tertentu ya. Nah, ini penting untuk terus dicari, karena seperti yang sudah kalian ketahui, semakin banyak ujian maka akan semakin resisten, ya. Kalian dikasih obat dosis sekian akan terus nambah. Ya, kalian akan diuji gitu kan dengan soal SD, kalian lulus harus ditambah, nggak boleh soalnya soal SD lagi, harus diuji dengan soal SMP karena kemampuannya sudah SMP, itu ibaratnya resisten begitu. Jadi semakin banyak ujian yang dilalui, biasanya dia akan beradaptasi dengan lebih lebih baik. Ya, ya karena kalau itu makanya dari hal ini pelajaran yang kita bisa ambil, maka carilah ujian sebanyak-banyaknya, ujian yang kita pastikan membuat kita lebih baik ya. Jangan tidur terus ya di kosan nonton drama Korea ya kan, atau yang lainnya. Ya. Nah, coba cari ujian yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Kita hanya bisa baik dengan ujian. Kalau yang menyenangkan jarang bisa membuat kita lebih baik, ya.
biasanya kesenangan itu melelehkan, tapi kalau ujian itu biasanya membuat kita lebih lebih baik, ya kan? Lari keliling lapangan 1 kali pingsan, ujian itu, ya kan? Besok lagi lari bisa 2 kali, ya kan? Tapi kalau duduk, tidur, ya kan, kita tidak akan pernah mampu atau mendapatkan kekuatan untuk lari eh, 1 keliling atau 2 keliling lapangan tadi. Hanya mungkin merasa mampu saja, seringnya begitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini yang berkaitan dengan hal-hal yang tadi, bahwa persepsi atau penerimaan masyarakat berkaitan dengan teknologi ini ya, bioteknologi, terlebihnya rekayasa genetika ya kan, produk-produk pertanian atau GMO ya, genetically modified organism itu masih rendah. Tanaman masyarakat masih ragu gitu, apakah ini benar-benar aman. Walaupun kalau kita uh, ini ya, jadi pertanian yang sehat adalah pertanian yang organik gitu kan ya. Racun BT itu juga organik gitu kan. Kalau kalian makan roti yang sudah jamuran itu juga organik gitu kan, tapi tetap juga akan menghasilkan penyakit ya. Nah, artinya nanti kita bisa kaji lebih dalam apa lebih baik memakan pestisida yang seperti itu dibandingkan kita khawatir ya ibaratnya kalau misalnya terjadi alergi ketika kita makan makanan produk rekayasa genetika. Nanti perlu kita kaji bahwa seharusnya ini harus memulai banyak diskusi kalau di sini disebutkan tentang komersialisasi GM ya, agar semuanya itu legal framework itu cara berpikir orang-orang di hukum dan masyarakat itu berdasarkan atas ilmu pengetahuan, tidak hanya sekedar atas kepercayaan. Memang di satu sisi ini dilema ya, ini teknologi yang advance, artinya kalau masyarakat tidak siap maka hanya akan dikuasai oleh 1-2 orang. Ketika dikuasai oleh 1-2 orang maka yang terjadi adalah monopoli. Ya, kalau monopoli, kalau yang memonopoli adalah negara, itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Tapi kalau yang memonopoli adalah swasta, maka bisa jadi ini menjadi hal yang kurang baik. Oleh karena itu, kita setuju atau tidak setuju dengan GM ini atau GMO, kita harus tetap belajar dan menguasai ilmu ini. Ya, satu untuk mengetahui bagaimana dampak buruknya, lebih-lebih nanti untuk menjawab tantangan ketika kita harus memberi makan manusia yang 9 miliar itu, ya kan, di tahun 2050. Di saat kondisi lingkungan sudah tidak begitu baik, sudah ozon berlobang, lahan semakin sempit, air juga kualitasnya sudah menurun, cuaca sudah tidak menentu, tapi manusia yang harus makan lebih banyak. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi mulai berpikir logis, memulai untuk eee, berdasarkan ilmu pengetahuan, mempertimbangkan sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke, kita masuk ke halaman yang kedua. Jadi ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk membuat tanaman transgenik itu. Satu hal kenapa harus pakai alternatif, karena kadang eee di produk transgenik itu mengandung gen yang resisten terhadap antibiotik. Nah, ini katanya mengkhawatirkan kalau misalnya kita konsumsi, jangan-jangan nanti kita resisten terhadap antibiotik. Ketika kita resisten terhadap antibiotik, maka ketika kita terserang oleh penyakit, maka antibiotik menjadi tidak bermanfaat karena kita sudah resisten. Ini harusnya di kuliah sebelumnya ya harus sudah saya terangkan ya. Cuma karena pandemi ini jadi bermacam jadi belum bisa tersampaikan. Kita ini sebentar ya. Ini contoh saja misalnya dari mana antibiotik itu kok bisa muncul di tanaman transgenik. Jadi kita ada yang namanya vektor ekspresi adalah plasmid yang digunakan untuk mengekspresikan gen pada suatu inang. Jadi tadi bagaimana kita mengirimkan materi genetik ke kedelai yang tahan herbisida itu butuh vektor atau butuh perantara ya yang namanya vektor ekspresi. Jadi wujudnya biasanya plasmid ya. Plasmid itu adalah kromosom bakteri yang berbentuk sirkuler kecil. Nah, ini contoh dari Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens ini ternyata dia
memiliki plasmid, ini bakteri, ini plasmid atau kromosom yang berbentuk lingkaran tadi, dan di sana ada tDNA atau transfer DNA. Transfer DNA ini dikirim ke organisme inangnya sehingga menyebabkan kanker. Kalau kalian melihat ada kanker di pohon, bukan pohon albasia, kalau albasia itu jamur gitu ya. Di pohon-pohon tertentu itu kadang karena terluka sedikit jadi kanker, jadi membesar gitu ya. Nah, itu salah satunya karena adanya atau terinfeksi oleh si Agrobacterium tumefaciens ini. Caranya bagaimana? Caranya dia mengirimkan tDNA dan masuk ke dalam inti sel tanaman dan terekspresi di sana terus-menerus sehingga menjadikannya tumor gitu kan. Nah, oleh ilmuwan, ini contoh yang ini ya, nanti silahkan kalian baca. Kita langsung saja. Oleh ilmuwan, plasmid ini itu direkayasa sehingga yang terkirim itu bukan tumor gitu yang menyebabkan tumor, tapi hal yang lain yang kita inginkan. Ya, tDNA itu kalau kalian bisa lihat di sini itu dimulai dari sini dari RB. RB itu right border atau batas kanan sampai sini. LB ya atau left border atau border kiri. Sepanjang ini kalau dia menginfeksi tanaman itu akan dikirim kan semuanya. Semua gen yang ada di sini akan dikirimkan. Nah, ilmuwan itu biasanya menyisipkan gen di sini berkaitan dengan sifat yang ingin kita bagi. Misalnya, kalau misalnya pengen menyisipkan gen yang menyebabkan tanaman itu tahan terhadap herbisida, maka ditaruhlah di sini ya. Di biasanya multiple cloning site-nya di ya nantilah di salah satu menggunakan enzim restriksi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini yang akan dikirimkan ke tanaman itu ada nih Neo-R atau CAN-R. CAN-R itu kanamisin resisten. Jadi ini menunjukkan gen ya. Gen ini itu mengindikasikan bahwa kalau dia terekspresi di tanaman, maka tanaman itu akan resisten terhadap kanamisin. Kanamisin adalah antibiotik. Ya, ini sebenarnya untuk seleksi. Untuk seleksi itu maksudnya begini, kalau misalnya diseleksi ke tanaman dalam wujud sel-sel begitu, maka sel yang mengekspresikan ini ketika ditumbuhkan dalam medium PDA kayak kuljar gitu yang mengandung kanamisin, tanaman yang memiliki gen ini atau yang terinsersi atau yang ketambahan oleh DNA ini dia akan tahan, sedangkan tanaman yang tidak kemasukan oleh ini itu tidak tahan. Itu untuk seleksi sebenarnya awalnya ya. Cuma kadang untuk membuang ini menjadi sulit, ya kan? Ya pokoknya ada gen yang masuk, supaya masuk itu. Jadi dia sudah mengekspresikan sifat yang kita inginkan, misalnya sifat tadi yang tahan herbisida. Gennya ditaruh di sini disisipkan terlebih dahulu. Cuma dia membawa sifat yang lain, misalnya resisten terhadap antibiotik, ya kan? Atau ini ada gen gas, tapi ini untuk pewarnaan, seleksi untuk pewarnaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini contohnya. Kalau ini ada biosis, jadi kalau misalnya tanaman ini bijinya itu di transformasi dengan menggunakan agrobakterium tadi, maka dia akan yang tertransformasi atau yang tersisip oleh gen itu akan tahan terhadap kanamisin ya. Jadi kalau ini ada media, isinya adalah agar yang mengandung kanamisin, tanaman yang tidak memiliki gen CAN-R tadi ini ya, karena ini kan dikirim ke tanaman, itu akan mati. Sedangkan yang hidup ini adalah tanaman transgenik yang sudah mengandung CAN-R tadi. Nah, kalau dia hidup dengan menggunakan di media yang mengandung kanamisin tadi atau antibiotik tadi, maka seharusnya dia juga mengekspresikan gen yang kita sisipkan sebelumnya, misalnya gen tahan herbisida. Jadi tahan jadi ini kandidat-kandidat tanaman yang tahan terhadap herbisida yang hidup-hidup ini. Begitu contohnya. Nah, ini kalau ini pewarnaan gas ya. Jadi kalau gas yang ini kalau kita ambil daunnya, kita warnai tertentu, dia akan menghasilkan warna biru. Nah, kalau sudah biru begini, artinya dia mengekspresikan atau maksudnya berpeluang besar atau putatif untuk mendapatkan sifat yang kita sisipkan di ini yang tadi. Nah, oke, itu tadi berkaitan dengan resisten gen sebagai marker seleksi ya. Nah, tapi ada cara yang lain yang tidak melibatkan marker yang mungkin bisa lebih diterima oleh masyarakat itu dengan TILING ini ya, Targeted Induced Local Lesion in Genomes. Ya,
teknologi ini langsung, memutasi gitu kan atau knock out ya, meng-KO gen tertentu. Nah, tapi kalau untuk menyisipkan agak ini nanti kita bahas. Intragenesis atau intragenesis yang lain selain tiling itu bagaimana kita menyisipkan gen yang dari tanaman tersebut sendiri. Ada TEL ya, transcription activator like effector. Ya, atau kalau misalnya digabung dengan nuklease itu jadi talen. Efektor dengan nuklease, transkriptor, aktivator, like, efektor, nuklease. Nah, jadi ini yang kita lakukan. Nanti kita bahas kalau memungkinkan masing-masing metode ini bagaimana caranya. Nah, oke. Nah, ini yang biasa dilakukan. Kalau di ilmuwan juga mereka biasanya juga menyilang-nyilangkan. Kayak penelitian Mendel itu sampai sekarang juga masih dilakukan, cuma lebih lebih advance yaitu dengan ini dengan biasanya uh, QTL ya, kuantitatif trait loci ini ya. Jadi nanti seberapa besar sih sifat yang kita silang-silangkan itu bertahan pada organisme tertentu. Ini ada bahasan sendiri. Jadi intinya mereka menyilang-nyilangkan sampai akhirnya menguji kromosom dan sebagainya untuk mengetahui sifat itu stabil tidak di organisme tertentu. Nah, cuma ini lama, Mas, Mbak, ya. Jadi kalau ini kayak breeding saja seperti kayak menyilangkan tanaman saja gitu kan. Dan itu butuh waktu. Kalau misalnya habis menyilangkan kan dia harus tumbuh menjadi buah, buah menjadi biji, bijinya harus ditanam, juvenil dulu ya kan, remaja nggak bisa berbuah kan, baru setelah dewasa dia berbuah. Belum lagi kalau mati di tengah jalan kan, nah itu lama. Maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan rekayasa genetika secara vertikal. Ya, ini kalau di sini kita menyilangkan tanaman A yang tahan terhadap serangan jamur, tanaman B yang berbuah banyak, dikawinkan dalam rangka ingin mendapatkan tanaman yang berbuah banyak dan tahan terhadap serangan jamur. Itu butuh waktu yang sangat lama karena seleksinya lama, ya kan? Belum lagi mati, sudah ada mati dan sebagainya. Makanya kita perlu yang namanya rekayasa genetika secara vertikal. Vertikal itu artinya dari kita apa? Sisipkan sifat yang berasal dari makhluk yang lain, ya. Misalnya kalau sudah belum di kuliah ya, ada GFP, Green Fluorescence Protein itu ada dari ubur-ubur. Jadi kalau di ubur-ubur itu punya GFP itu dia menjadi berpendar warna hijau. Nah kalau gen ini kita transfer ke kelinci itu, maka kelincinya jadi berpendar warna hijau. Nah ini namanya rekayasa genetik transfer gen yang terjadi secara vertikal dari organisme yang jauh berbeda kekerabatannya. Ya, tadi kalau dari kelinci ke kelinci tadi namanya yang horizontal ya atau intergenesis tadi. Nah, cuma memang lebih eh apa ini ya kompleks ya kan. Kemudian eh ya ini yang tadi saya bilang kalau harus menyilangkan satu-satu agak agak sulit, impossible ya untuk dilaksanakan. Nah, karena itu tadi butuh yang namanya transfer secara vertikal. Nanti silakan dibaca, ini saya hanya memilihkan satu beberapa yang mungkin untuk dibahas ya. Eh, yang lain tadi bagaimana kita meningkatkan indeks panen dari tanaman pertanian, yaitu rasio antara biomasa yang diproduksi dengan rasio yang dipanen. Jadi kalau kita menanam padi, maka seberapa besar dia jadi berangkasan, ya, atas maupun bawah, dan seberapa besar dia jadi gabah yang kita panen. Kalau misalnya gabah perberangkasannya itu semakin besar, mendekati nilai 1, maka itu semakin baik, ya. Kalau
panen nandur gabah sing urip ming 1, 2 las gitu ya, 1, 2 biji, wah itu ndak bagus. Ya misalnya contohnya begitulah. Jadi kita bagaimana cara meningkatkan, eee, rasio tadi. Jadi yang lebih banyak kita panen itu adalah yang lebih banyak biomasa itu adalah biomasa yang kita panen. Ini sudah agak sulit ya, ya harus dikerjakan, cuma ada contohnya. Ini jadi bagaimana mengengineer carbohydrate positioning-nya. Jadi bagaimana sih agar karbohidrat itu ditempatkannya di umbi gitu misalnya kalau pada kentang atau pada padi jagung tadi, di biji dibandingkan untuk ditempatkan jadi selulosa menjadi berangkasan. Nah, ini hanya beberapa yang eksis. Jadi misalnya pada manipulasi nukleotida metabolisme pada kentang ya. Mana potato ya kan ya. Pada kentang itu ada rekayasa, tapi rekayasanya bukan pada metabolisme karbohidrat, tapi pada nukleotida. Ini masih sulit untuk dijelaskan. Ya karena kok yang direkayasa malah dia bilang sendiri ya. Jadi kok bisa seperti itu? Nih, mekanisme yang terjadi meningkatnya itu panen dapat dijelaskan tapi masih sangat elusif, masih sangat samar. Ya. Nah, yang lebih mungkin itu adalah tadi, atau bukan mungkin ya, maksudnya ada ide gitu. Dengan kekerabatan yang dekat itu, kita bisa mengkombinasikan berbagai macam hal ya, sehingga tidak banyak sampah yang kita buang. Ya, contoh, misalnya kan antara kentang, tembakau, dan tomat itu kekerabatannya dekat sama-sama eh, Solanum ya, Solanales itu ya, kelasnya di Solanales ya. Kalau tembakau kan Nicotiana tobacum ya. Kalau kentang itu Solanum tuberosum, tomat Solanum lycopersicum. Nah, itu sama-sama di genus di family Solanaceae atau di genus atau di kelas Solanales. Itu mereka berkerabat dekat. Nah, kenapa kita tidak buat itu kan? Tanaman yang semuanya itu bisa dipakai. Contohnya umbinya satu tanaman, dia menghasilkan umbi kentang. Daunnya daun tembakau. Terus buahnya adalah buah tomat. Jadi potato atau kentangnya bisa dipanen, daun tembakonya bisa dipakai gitu ya untuk tadi, mungkin untuk sayur atau apa. Nah, kemudian buahnya itu buah tomat yang bisa kita panen sehingga minimal yang dibuang ya. Nah, ini juga masih teorinya memungkinkan, cuma nanti bagaimana aplikasi di lapangannya butuh banyak evaluasi. Itu contoh ya, contoh. Kenapa kita tidak memaksimalkan satu tanaman sehingga tidak banyak yang terbuang biomasanya. Nah, ini juga in order to satisfy the ever increasing demand of crop production in the context of decreasing resource, it becomes central importance to develop crop that remains being productive with less energy input such as fertilizer, pesticide, water, and or to allow more efficient recycling mineral nutrient that are lost with sewage sludge. Plant generated that are not incorporating or not negatively affected by toxic heavy metal or organic compound content within the sludge. Jadi tadi untuk meningkatkan produksi itu tadi untuk tadi ya in order dalam rangka untuk memuaskan meningkatnya permintaan tentang produksi tanaman dalam konteks minimalnya atau menurunnya resource ya. Misalnya dia tetap bisa produktif dengan lebih sedikit energi input, misalnya pupuknya lebih sedikit, pestisidanya lebih sedikit, airnya lebih sedikit, tapi tetap produktif ya.
atau dia bisa mampu bertahan hidup pada tadi, bisa bertahan hidup mengambil mineral-mineral dari, sludge. Sludge itu apa ya, lumpur-lumpur itu ya, eee, sisa buangan itu limbah-limbah, tapi dia tidak terpengaruh oleh heavy metal atau bahan-bahan organik yang ada di, lumpur limbah tersebut. Nah, ini juga tantangan ya, "Oh, kenapa nggak sekalian nandur padi di laut?" Gitu ya. Buatlah tanaman padi yang tahan terhadap salinitas, sinar matahari melimpah, air melimpah, dia bisa produksi, ya itu lebih visible mungkinnya dibandingkan harus nanam di lumpur tadi atau menggunakan tanah lumpur yang hasil industri. Biggest dream of plant biotechnology to serve humankind always have been to enable the other plant than legume. Jadi mimpi terbesar, bioteknologi tanaman itu adalah dalam rangka bagaimana melayani umat manusia agar semua tanaman itu memiliki sifat seperti legum. Dia mampu bersimbiosis dengan bakteri yang memungkinkan untuk bisa memfiksasi atau mengikat nitrogen dari atmosfer secara langsung. Nah, kalau semua tanaman itu bisa seperti itu, maka penggunaan pupuk-pupuk nitrogen itu bisa dikurangi, ya kan. Nah, bayangkan pohon kelapa menghasilkan nodul, nah kan nggak perlu lagi pupuk, ya kan, atau pohon jagung menghasilkan nodul, nggak perlu lagi dikasih urea dan sebagainya. Ini sama atau senada dengan bagaimana mentransfer kemampuan tanaman C4 kepada tanaman C3. C4, C3 semoga sudah dijelaskan di fisiologi. Jadi tanaman C4 itu adalah tanaman yang ketika CO2 masuk ke dalam daun itu diubah menjadi struktur karbon atau struktur dengan karbon 4. C itu karbon, 4 itu 4. Jadi karbonnya ada 4. Jadi asam oksalo, asetat dengan hormon PEP karboksilase kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan kalau tanaman C3 itu dari masuk oksigen apa CO2 masuk itu langsung masuk ke siklus Kelvin ya, Rubisco itu ya. Ribulosa bifosfat karboksilase menjadi karbon 3. Apa sih namanya ya? Asam lupa saya ya. Nah, tanaman C4 ini dia efektif menggunakan CO2. Karena efektif, maka sesuai kebutuhan proses membuka menutupnya stomata itu menjadi lebih efektif. Karena kalau pas membuka CO2 masuk untuk kebutuhan fotosintesis, maka banyak air yang keluar, uap air yang keluar, sehingga tanaman C3 ini boros untuk kebutuhan airnya. Sedangkan tanaman C4 itu relatif lebih hemat air. Kalau sudah hemat air, maka ini penting untuk tanaman masa depan yang misalnya kebutuhan airnya rendah karena airnya dipakai untuk yang lain. Ini juga sama bagaimana mentransfer. Tanaman C4 contohnya jagung ya. Sedangkan tanaman C3 itu tanaman umum lah ya, termasuk padi itu tanaman C3. Kalau nggak salah padi itu tanaman C3 ya. Dan tanaman-tanaman yang umum yang lain itu adalah tanaman C3. Tanaman C4 itu salah satunya kalau yang saya tahu contohnya adalah jagung. Jagung itu lebih tahan terhadap kekeringan dibandingkan padi karena memang proses pengambilan CO2-nya spesifik atau khusus menggunakan metabolisme C4 ini. Ada lagi yang cam tadi yang lebih ini tapi biasanya di lingkungan ekstrim ya, kelompok kaktus-kaktusan ya, nanas dan kawan-kawan. Tapi kita nggak bahas. Ini bisa saja maksudnya C4 bisa diaplikasikan di C3 itu sudah sangat luar biasa. Oke, nah kayaknya sih sudah selesai ya. Jadi ini yang terakhir, silakan nanti dibaca lagi. The ultimate challenge is to understand and influence metabolism without compromising crop productivity, unless high-value compounds such as pharmaceutical are produced in the other system than crop. Contohnya di kultur jaringan. Jadi terakhir ultimate challenge-nya tadi adalah bagaimana bisa memahami, mengerti ya, Pak.
agar, eee, mengerti dan mempengaruhi ya atau mungkin merekayasa gitu ya metabolisme tanpa menurunkan, mengkompromikan ya atau mengganggu produktivitas dari tanaman. Ya. Ini biasanya kalau tanaman sudah transgenik itu produktivitasnya jadi turun. Tanaman tahan terhadap kekeringan, ya dia hidup, tapi mungkin produktivitasnya terhadap di tempat terbaru tersebut jadi turun, ya, walaupun dia hidup. Nah ini masih dalam artinya selalu ada komprominya gitu, selalu ada konsekuensinya. Misalnya kita membuat tanaman yang tahan terhadap kering, itu biasanya ada dampak terhadap produktivitas. Nah ini yang ilmuwan terus gali bagaimana caranya agar ketika dia memiliki sifat yang baru, sifat yang lain tidak terganggu. Yo agak ini ya masih dalam bentuk ini ya angan-angan karena kalau misalnya wis padi lah, padi lahan kering kan ada padi gogo misalnya atau tetap kan tetap walaupun kering dia tetap membutuhkan air ya. Nah, sekarang gimana kalau padi ditanam di lahan yang sangat kering gitu kan? Yang ya wong fotosintesis saja reaksinya CO2 plus H2O ya kan, kalau kurang H2O-nya ya hasil padinya juga berkurang. Tapi ilmuwan pengen itu tidak terpengaruh gitu. Hasil padinya tetap melimpah, kualitasnya bagus dan tidak mempengaruhi tadi ya. Dia bisa bertahan pada lingkungan yang ekstrim atau yang uh, berbeda, yang lebih uh, apa tadi adverse tadi ya, lebih jahat lah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti kalian berdiskusi di forum ya, jangan lupa untuk absen. Kemudian forum, silahkan berdiskusi, berdebat, berpendapat, bertanya, menjawab pertanyaan secara ilmiah, tidak hanya sekedar uh, apa se inilah untuk menggugurkan kewajiban atau hanya sekedar untuk ya tadi ya. Tapi benar-benarlah dalam rangka untuk mencari ilmu pengetahuan. Ini ilmu yang sangat menurut saya sangat prospektif ya ke depannya untuk bisa kita kembangkan dalam rangka menjawab kebutuhan umat manusia. Masih banyak yang bisa diperdebatkan ya. Dan ini juga tergantung kalian nanti bagaimana cara mensikapinya. Saya tidak memaksa untuk seluruhnya sepakat dengan bioteknologi. Kalau yang sudah pokoknya pertanian ramah lingkungan harga mati gitu kan ya atau padi organik harga mati gitu kan ya. Ya padi organik naik skala industri tidak berkelanjutan lagi ya. Ya kan karena harus mendatangkan resource dari hutan gitu kan untuk pupuk organik dan sebagainya. Dan tapi nanti kita bahas di tempat yang lain. Nah, nanti ada tim bioteknologi dan tim pertanian berkelanjutan. Boleh ribut. Oke, ya mohon maaf. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, saya coba nanti jawab di forum. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.